Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin sharing kenapa bisnis sinergi ini halal ya, dan sangat patut untuk kita perjuangkan ya. Banyak yang bertanya, Ustaz, bisnis ini kenapa dikatakan bebas riba? Kenapa dikatakan halal ya? Nah, tentunya yang bisa menyatakan halal secara resmi adalah fatwa MUI. Tapi sebelum kita bertanya kepada MUI, alangkah baiknya kita teliti secara logika, secara daya nalar kita sebagai pebisnis ya. Jadi di bisnis sinergi ini simpel sekali. Akad awalnya adalah jual beli. Contoh, ketika kita belanja 1 juta ya, kita belanja dengan minimal 1 juta, maka perusahaan PT BES akan memberikan produk ya, senilai 1.250.000. Itu sebanyak 5 box. Oke. Artinya di sini akadnya jelas, akad apa? Akad jual beli. Jual beli. Nah, ada uang, ada barang. Ya, akadnya jual beli. Sampai di sini clear ya. Sampai di sini halal. Halal. Dan sah insyaallah. Kenapa? Karena akadnya jual beli ya. Calon mitra memberikan uang 1 juta, kemudian perusahaan memberikan produk senilai 1.250.000. Maka di sini akadnya sah sebagai jual beli. Nah, tetapi di samping ini, di samping memberikan produk, perusahaan PT BES memberikan namanya bonus. Sah-sah aja kan? Sebuah perusahaan atau sebuah penjual, seorang penjual memberikan sebuah bonus kepada mitranya. Contoh misalkan saya jual HP. Oke, saya jual HP 1 juta. Nah, ketika Bapak beli HP dari saya kasih bonus deh ya. Beli HP dapat sarungnya, misalkan dapat pelindungnya. Nah, ini halal kan? Halal. Namanya juga bonus. Terserah saya yang jual, saya memberikan bonus. Nah, perusahaan memberikan bonus berupa hak usaha, ya, hak usaha, hak usaha atau lisensi, ya, lisensi. Untuk apa? Untuk bermitra atau berbisnis dengan PT BES. Ya, hak usaha ini meliputi apa? Yang pertama menjadi marketingnya, ya, menjadi marketing. Nah, tentunya marketing ini ketika menjalankan hak usaha ini, tentunya PT BES berkewajiban memberikan sebuah bonus, sebuah ujro, dan mitranya yang menjalankan bisnis ini, namanya bermitra, tentunya mempunyai hak mendapatkan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Nah, sampai sini berarti halal dan sah, ya. Jadi perusahaan menjual produk, calon mitra membeli produk. Ketika mitra membeli produk, maka perusahaan memberikan bonus berupa hak usaha. Nah, karena hak usaha ini berupa bonus, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mitra menjalankan hak usaha ini. Tidak ada kewajiban, tapi ini sebuah hak, ya. Namanya hak ini, boleh mitra menjalankan, boleh tidak. Ya, kalau mitranya ingin menjalankan, berarti mitranya nanti akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dia jalankan. Kalau tidak menjalankan, tidak masalah, tidak ada denda, tidak ada kerugian apapun. Nah, di sini saya kira udah clear, ya, tidak ada yang bisa dipermasalahkan. Kemudian luar biasanya perusahaan PT BES ini, bagi mitra-mitra yang mau menjalankan usaha atau menjalankan hak usaha yang sudah diberikan, maka akan diberikan berupa potensi penghasilan untuk mitranya yang menjalankan hak usaha di PT BES ini. Penghasilannya apa? Penghasilannya yang pertama untuk bonus atau penghasilan harian, ya. Penghasilan harian.
Ini didapatkan oleh mitra ketika mitra berhasil memasarkan produk-produk PTBase. Ya, yang namanya berhasil memasarkan itu ketika mitra itu bisa menjual atau mengajak orang untuk belanja di PTBase. Ya, seperti yang tadi dilakukan oleh mitra tersebut. Nah, ketika ada orang yang diajak untuk belanja di PTBase, maka dikatakan berhasil menjadi marketing atau tenaga pemasar PTBase. Maka PTBase memberikan apresiasi, memberikan ujro kepada mitra yang berhasil mengajak orang untuk belanja di PTBase sebesar 100.000 per HU. Ya. Artinya per HU ini kalau mitra yang diajaknya itu belanja sama 1 juta, maka diberikan 100.000 untuk mitra yang mengajak. Nah, di sini artinya mengajak itu kan marketing, memasarkan. Seperti misalkan Bapak Ibu atau sahabat semua memasarkan properti, memasarkan rumah. Ternyata rumah itu bisa kita pasarkan. Padahal rumah itu bukan punya kita, tapi punya perusahaan. Tapi kita sebagai marketing bisa memasarkan. Maka ketika rumah itu terjual, kita mendapatkan fee, biasanya 10%. Ini juga 10% dari penjualan. Ya, artinya di sini halal. Ya. Sepakat ya, halal karena ini ujro daripada jasa kita memasarkan produk dari perusahaan. Yang kedua, nah, ada yang namanya bonus pengembangan. Bonus pengembangan atau bonus pembinaan. Bonus pembinaan ini, ya, bonus pembinaan ini didapatkan untuk si mitra yang berhasil membangun tim penjualannya. Ya, jadi yang bisa mengembangkan tim penjualan tidak hanya perusahaan secara langsung, tapi mitra yang sudah menjalankan usaha boleh mengembangkan atau membangun tim penjualan sendiri. Ya. Nah, ketika tim penjualannya berkembang, maka dikasih bonus pembinaan sebesar 50.000 per pasang tim. Nah, kalau kita buat bagian kan yang kita kenal dengan sistem binary, ya. Wah, kalau seperti ini MLM, tidak masalah apapun namanya ya, mau MLM, mau sistem networking, sistem jaringan, tidak ada masalah dengan nama. Yang penting itu adalah sistemnya, ya. Sistem bagi hasilnya, kemudian sistem pembagian keuntungan yang harus dilihat, bukan namanya. Ya. Namanya tidak masalah, tidak penting. Yang penting kita tahu sistemnya. Nah, sistemnya seperti ini. Ini misalkan mitra, Anda sebagai mitra yang daftar 1 juta, kemudian berhasil memasarkan ke si B, ya, ke si B juga belanja 1 juta, maka Anda mendapatkan bonus harian 100.000, ya, karena si B ini berdaftar 1 juta atau belanja 1 juta. Kemudian Anda juga mengajak si C juga belanja ke PTBase, ya, 1 juta dan juga mendapatkan produk, ya. Maka Anda mempunyai tim B sama tim C, ya. Kita sebut aja tim B ini tim kiri, tim C ini tim kanan, ya, di tim Anda, ya. Maka setiap ada pasangan di kiri dan di kanan, ya, perusahaan memberikan apresiasi, ya, kepada Anda sebagai pengembang tim penjualan Anda, maka mendapatkan 50.000. Nah, 50.000 ini hukumnya apa sih? Ya, hukumnya halal, sah. Kenapa? Yang memberikan PTBase, ya, yang memberikan PTBase sebagai apresiasi. Seperti misalkan Anda kerja di sebuah perusahaan, kemudian bosnya bilang kalau Anda mencapai target sekian, kalau Anda bisa membangun tim penjualan sekian, maka Anda akan mendapatkan bonus. Sah nggak? Sah dan halal. Ini pun sama, ya. Cuma bedanya kita bukan karyawan, ya. Kita bukan karyawan, tapi freelance atau mitra usaha, ya. Mitra usaha ini akan mendapatkan keuntungan ketika kita menghasilkan penghasilan atau menghasilkan profit bagi perusahaan. Nah, ini akan terjadi, ya, perusahaan menyiapkan bonus ini untuk siapa? Setiap ada perkembangan tim, ya, di jaringan sahabat semua,
Ya, setiap ada perkembangan di kiri sama di kanan, ya, setiap ada pasangan maka akan mendapatkan 50 itu sah, ya, karena perusahaan sudah mengalokasikan dana dari sebagian keuntungan produk untuk dibagikan kepada mitranya. Nah, untuk memudahkan pembagian kepada mitranya, tidak serta-merta semua mitra dibagikan. Ya, mungkin kelihatannya adil, misalkan keuntungan 20 juta, ya, dibagikan ke seluruh mitranya, kelihatannya adil, tapi sebenarnya tidak adil. Kenapa? Adil di sini, adil itu adalah memberikan sesuai dengan kinerja, memberikan hak sesuai dengan usaha. Ya, berarti kan tidak adil kalau kita memberikan atau perusahaan memberikan secara rata ke mitranya, padahal ada mitra yang tidak menjalankan usaha, ada mitra yang menjalankan usaha, ada mitra yang diam-diam saja, ada yang mitra yang berjuang. Nah, tentunya ini akan disesuaikan dengan kinerja dari mitra usaha. Nah, saya yakin sampai sini halal. Ya, kenapa saya katakan halal? Di sini tidak ada yang namanya riba. Ya, kalau ada silahkan tunjukkan. Nah, kita diskusikan. Yang kedua tidak ada goror. Ya, tidak ada goror. Yang ketiga tidak ada maisir. Yang keempat tidak ada yang dizolimi. Yang kelima tentunya barangnya halal, insyaallah. Ya, oke. Nah, yang ketiga perusahaan memberikan reward atau bonus tambahan. Ya, sama kayak tadi, perusahaan misalkan menyiapkan untuk karyawannya sebuah bonus yang besar, reward yang besar kalau mencapai target tertentu. Nah, di PTB juga sama. Bagi mitranya yang menjalankan hak usaha dengan serius, kemudian mencapai target tertentu, maka akan diberikan berupa reward. Nah, yang menarik di sini rewardnya ada mobil, ya, mobil cash senilai 150 juta, ada mobil cash senilai 500 juta, kemudian ada reward prestasi yang berjenjang. Ya, nah inilah reward-reward yang disiapkan oleh PTB. Kalau ada yang bertanya dari manakah ini uangnya, tentunya uangnya dari bagi hasil atau sebagian keuntungan perusahaan dari penjualan produk. Ya, nah biasanya sekitar 60% dari harga produk itu dibagikan keuntungannya untuk mitra atau mitra-mitra usahanya, ya, seperti itu. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa sistem di PTB sini insya Allah halal. Ya, itu secara logika, ya, secara daya nalar kita. Tetapi untuk meyakinkan maka kita mengikuti sebuah peraturan dari PLBS, ya, PLBS DSN MUI. Nah, insya Allah bulan-bulan ini atau bulan depan akan diterbitkan sebuah sertifikat resmi dari MUI untuk PTB ini. Ya, alhamdulillah. Nah, tetapi sebelum diterbitkan kita sudah mengikuti PLBS. Ya, kenapa? PLBS itu penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, artinya berjenjang. Berjenjang itu jaringan, ya, bertahap. Ya, ada jenjang karirnya, ada jaringannya, ada networknya. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah untuk kehalalan dari sistem PTB ini insya Allah kita jamin halal. Kenapa? Karena di sini yang bisnis juga kebanyakan para ustadz, ya, para alim ulama, bahkan ada sebuah training yang disiapkan oleh perusahaan namanya SLC, ya, Spiritual Training dan Spiritual Leadership, yang dilaksanakan di pondok pesantren, ya, di Tahul Guru. Silakan sahabat sinergi khususnya yang belum mengikuti SLC segera mengikuti SLC. Ini insya Allah diadakan sebulan sekali, ya, minimal sebulan sekali. Biasanya di akhir bulan, seperti itu. Itu bisa yang bisa saya sharingkan kenapa bisnis ini dikatakan halal dan patut untuk kita perjuangkan. Nah, yang luar biasanya sudah terbukti membantu ratusan mitranya terbebas dari hutang riba. Bahkan sudah membagikan lebih dari 600 mobil cash untuk para mitranya tanpa harus kredit, tanpa harus cicil, bahkan gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selanjutnya sahabat semua bisa menjalankan bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.